Halo. Salah satu misteri terbesar yang ada di dunia kriptozoologi adalah makhluk setengah manusia dan setengah ikan, atau yang kita sering dengar dengan nama sebutan mermaid atau putri duyung. Karena karakternya yang aneh, makhluk ini kemudian lebih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis ketimbang sains. Kata mermaid berasal dari kata mere yang berarti laut dalam bahasa Inggris kuno, dan kata maid yang berarti perempuan. Jadi makhluk yang disebut sebagai mermaid adalah makhluk setengah manusia, setengah ikan, yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang berjenis kelamin pria disebut merman. Dalam dongeng, makhluk ini disebut suka duduk di atas batu di dekat pantai, bernyanyi memegangi cermin sambil mengagumi kecantikannya sendiri. Ini menurut dongeng ya. Nyanyiannya disebut mengandung kekuatan mistis sehingga manusia yang mendengarnya akan terpesona hingga tewas karena tenggelam. Kisah pertama mengenai makhluk ini bisa dilacak hingga tahun 1000 sebelum Masehi di mitologi Assyria. Dewa Atargatis, ibu dari Ratu Semiramis, disebut jatuh cinta kepada seorang gembala dari kalangan manusia yang fana. Suatu hari tanpa sengaja sang dewi membunuh gembala itu. Karena sedih, Atargatis mencoba bunuh diri dengan terjun ke danau untuk mengambil rupa seekor ikan. Tetapi sang danau menolak untuk menyembunyikan kecantikan yang dimiliki sang dewi. Jadi ia hanya mengubahnya menjadi ikan dari pinggang ke bawah. Kisah dari Assyria ini kemudian menjadi dasar munculnya legenda mengenai mermaid di seluruh dunia. Kebanyakan peneliti, lagi-lagi YouTuber, dan para pencari fakta lainnya tentu saja menganggap keberadaan makhluk ini seperti mermaid sebagai hoaks belaka. Sebagian lain menganggapnya sebagai salah identifikasi. Tersangka yang paling utama adalah hewan yang masuk ke dalam golongan sirenian, makhluk air herbivora yang berdiam di sungai dan laut. Dua makhluk yang tergolong dalam sirenian diantaranya adalah dugong dan manatee. Kedua makhluk ini memiliki adaptasi yang luar biasa di dalam laut. Walaupun terlihat gemuk, namun dalam beberapa pose, makhluk ini bisa dikira sebagai mermaid. Misalnya ketika mereka menyusui bayi, mereka akan menggendongnya di dada sehingga bisa dikira sebagai seorang wanita oleh para saksi yang menyaksikannya dari kejauhan. Walaupun sepertinya banyak yang sepakat dengan identitas manatee atau dugong sebagai mermaid, namun ketika kita meneliti catatan sejarah, kita bisa menemukan berbagai kesaksian yang sepertinya mengkonfirmasi perjumpaan dengan makhluk yang benar-benar serupa mermaid atau merman. Pada tahun 558 Masehi, disebutkan kalau seekor mermaid berhasil ditangkap oleh seorang nelayan di Irlandia. Mermaid itu kemudian dibawa ke desa dan dibaptis oleh para penduduk. Tidak lama kemudian, makhluk itu pun mati. Lalu selanjutnya ada seorang biarawati yang bernama Ralph Kokeshall. Pernah menceritakan kalau pernah seekor merman ditangkap oleh para nelayan di Suffolk pada tahun 1187. Makhluk itu tidak dapat berbicara dan segera dibawa ke desa untuk diperiksa. Bahkan setelah disiksa, makhluk itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda kalau ia bisa berbicara. Merman tersebut kemudian dipenjara untuk beberapa lama di Kastil Oxford. Namun, ketika penduduk desa hendak memandikannya di laut, sayangnya ia berhasil melarikan diri. Setelah itu ada lagi yaitu Christopher Columbus. Siapa sih yang nggak tahu dia? Dia disebut juga pernah berjumpa dengan makhluk ini pada tahun 1493. Columbus sedang berada di lepas pantai Haiti ketika ia melihat ada 3 ekor mermaid yang muncul di dalam laut ke permukaan. Menurutnya, ketiga makhluk itu tidak secantik seperti yang digambarkan.
Bahkan menurutnya wajah ketiga makhluk itu terlihat seperti seorang pria, di mana sepertinya di sini Columbus sedang bertemu dengan merman, bukan mermaid. Lalu pada tahun 1614, penjelajah terkenal lainnya bernama John Smith yang kita kenal lewat film Pocahontas juga mengaku melihat mermaid. Ia menyebutkan kalau makhluk itu memiliki wajah yang cantik, mata yang bulat, hidung mancung, dan rambut hijau yang panjang. Ia menyebut makhluk itu sangat cantik. Nah, pernyataan itu yang akhirnya membuat kita menjadi bingung. Coba, kalian lihat sekali lagi Manaci ini. Jika kalian melihat makhluk ini di lautan, apakah kalian akan mengidentifikasinya sebagai seseorang perempuan cantik? Apakah John Smith berbohong? Ataukah ia harus segera membuat janji dengan dokter mata? Penampakan mermaid lainnya yang cukup ternama terjadi pada 1917. Pada tahun itu, sebuah kapal bernama Leonidas berlayar dari New York menuju ke Le Havre di Prancis. Dalam perjalanannya, para kru kapal menyaksikan makhluk serupa mermaid sedang berenang di samping kapal itu selama 6 jam. Sesekali makhluk itu menampakkan kepalanya ke atas permukaan air. Setiap kali selama kira-kira 15 menit sehingga para kru bisa melihat wajah serta rupanya dengan jelas. Makhluk itu disebut memiliki rambut panjang, berwarna hitam, dan tubuh setengah manusia dan setengah ikan. Semua kru setuju kalau makhluk itu adalah mermaid. Tentu saja akan sangat susah jika mengatakan kalau sejumlah kru kapal yang terbiasa di laut tidak bisa membedakan antara manace dan mermaid. Banyak sekali sejarah yang mengatakan tentang perjumpaannya dengan mermaid. Yang jika saya katakan semua dalam video ini, bisa-bisa video ini berubah menjadi video pengantar tidur bagi kalian. Lalu, apa sebenarnya mermaid itu? Para ilmuwan ataupun ahli kriptozoologi sejak lama berusaha mengidentifikasi identitas mermaid yang sesungguhnya. Jika makhluk ini hanyalah sebuah hoax, mengapa catatan mengenai makhluk seperti ini tersebar di berbagai belahan dunia dan bahkan telah bermula sejak ribuan tahun yang lalu? Apakah kesaksian para pelaut ataupun penduduk desa yang terjadi dalam rentang ribuan tahun bisa disimpulkan sebagai hoax? Kalau bukan hoax, makhluk apakah mermaid ini sebenarnya? Oke, di sini kita akan coba membahas tentang sebenarnya apa sih mermaid itu. Kita akan awali dari Columbus terlebih dahulu. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya baca, mermaid yang dilihat Columbus itu ada di samping kapalnya juga. Tapi diduga keras dia melihat lumba-lumba karena saat itu dia dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol. Make sense sih? Kita lanjut aja dulu. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa mermaid sebenarnya adalah manusia yang kena kutuk. Jika memang seperti itu yang terjadi, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kok banyak banget yang kena kutuk? Apa jangan-jangan yang dikutuk itu ada satu kampung? Lalu dikutuk karena apa? Sepertinya makhluk kutukan itu tidak menjawab pertanyaan kita. Oke, kita lanjut ke info yang berikutnya. Kalau berdasarkan legenda ataupun cerita yang bukan fantasi atau dongeng, ingat, bukan fantasi atau dongeng ya. Putri Duyung itu adalah makhluk yang jauh berbeda dari rupa seorang gadis yang cantik jelita dan badannya bagus. Putri Duyung yang dalam legenda mythical creature yang saya baca menunjukkan bahwa Putri Duyung yang asli berupa buruk. Bahkan di Jepang juga dikatakan Putri Duyung adalah makhluk yang buas dan jahat. Setelah tahu berita itu, lalu di sini saya mulai berspekulasi bahwa Putri Duyung sepertinya mampu mengubah wujudnya menjadi sangat cantik untuk menarik mangsanya. Yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Masih ngambang sih penjelasan saya. Kalau begitu, coba kita breakdown sedikit-sedikit. Sebenarnya apa itu Putri Duyung? Kalau misalnya Putri Duyung adalah makhluk asli atau cryptid, berarti dengan struktur tubuh begitu seharusnya mereka sering terlihat minimal oleh para pelaut lah. Dan kalau bentuk tubuhnya setengah manusia, setengah ikan, kayaknya nggak cocok buat hidup di laut. Soalnya nggak memiliki kelengkapan kayak sirip atau tangan yang mirip sirip buat bergerak lincah di dalam air.
Juga dia nggak punya lapisan lemak yang tebal yang sangat diperlukan sebagai insulator panas tubuh. Juga nggak punya mekanisme menutup lubang hidung otomatis saat menyelam, seperti yang ada pada anjing laut dan lain-lain. Kecuali mermaid yang sebenarnya memang memiliki wujud seperti itu. Dan di sini saya jadi teringat dengan kemampuan bunglon yang bisa berubah warna untuk mempertahankan diri. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana jika mermaid memang benar bisa mengubah bentuk tubuhnya dari makhluk yang berwajah seram menjadi makhluk yang cantik untuk menarik mangsa. Jika bunglon bisa melakukan mimikri untuk bertahan atau untuk mencari mangsa, maka mermaid mungkin juga bisa melakukan mimikri untuk mengelabui mangsanya. Sementara ini, beberapa peneliti belum mencapai bukti yang konklusif. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk percaya bahwa mermaid ini sebenarnya adalah makhluk mistis. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa makhluk seperti ini lebih populer di agama-agama, kitab-kitab kuno, dan legenda-legenda yang beredar. Nah guys, belum ada yang tahu pasti tentang kebenaran Putri Duyung atau mermaid itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mermaid ini adalah sebuah hoax karena juga belum terbukti. Kebenarannya belum terbukti, hoaxnya pun juga belum terbukti. Karena banyak banget saksi mata yang pernah melihat atau bertemu dengan mermaid itu. Oke guys, sekali lagi sekian dulu video saya untuk kali ini. Tak bosan-bosan saya mengingatkan pada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video tentang fakta menarik yang ada di dunia ini. So, kalau gitu sekali lagi saya ucapkan goodbye.